wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah teman-teman puasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga dimaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan tentunya gue juga minta maaf pada kalian semua yang lagi nonton channel saya. Pasti gue terlihat songong ataupun apa gitu ya, mohon maaf. Dan kalian juga udah gue maafin. Oke. Pagi hari ini kenapa gue pakai namanya topi Vietnam, dan juga ini bajunya baju dari Vietnam juga ya, karena gue excited, gue respect sama penduduk Vietnam, rakyat Vietnam, yang ternyata rakyat Vietnam itu memang benar seperti yang waktu saya datang ke sana, mereka itu patuh terhadap pemimpinnya, patuh dan mengikuti instruksi pemimpinnya, pemimpin negaranya terutama ya. Sejak zaman sebelum kemerdekaan, Vietnam Utara khususnya, Vietnam Utara yang dipimpin oleh waktu itu Ho Chi Minh gitu, itu memang membuat rakyatnya patuh terhadap mereka. Akhirnya kepatuhan ini membuat buah manis terhadap Vietnam sendiri. Di saat seluruh dunia itu mengalami pandemi yang sangat luar biasa, karena penyebarannya sangat luar biasa cepatnya, Vietnam mampu menghentikan pandemi global di negaranya itu dengan angka 300, kalau nggak salah di hari ini, di tanggal 24, per tanggal 24 Mei itu Vietnam hanya mencatatkan 324 dengan jumlah kematian tidak ada. Jumlah kematiannya tidak ada ternyata. Ya, Vietnam mencatatkan kematian 0 orang, 0 jiwa, dan hanya tingkat penyebaran atau positifnya 324. Itu karena penduduk Vietnam itu disiplin dan juga patuh terhadap pemimpinnya. Selain kita tidak juga mengesampingkan bahwa pemimpinnya Vietnam sendiri melakukan antisipasi yang cukup luar biasa. Sebelum corona itu merebak luas, mereka sudah menutup seluruh bandara internasionalnya. Tapi kenyataannya virus tetap masuk ke Vietnam dengan angka 324, dan saya yakin itu sebenarnya lebih banyak daripada 324. Tapi apapun itu, jumlah kematian 0 jiwa dari itu semua membuat Vietnam layak diacungi jempol gitu ya. Kepatuhan rakyat Vietnam terhadap pemimpinnya itu ternyata juga salah satu ciri dari leadership gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa seorang leader itu harus memimpin anggotanya, tapi ternyata seorang leader juga harus patuh terhadap atasannya lagi. Atasannya siapapun itu, di tempat kerja, di tempat lingkungan sekitar, ataupun juga di negara, patuh terhadap atasan kita, patuh terhadap pemimpin kita adalah salah satu dari ciri leader yang mempunyai leadership yang luar biasa. Oke. Nah, berbeda dengan Indonesia yang penduduknya memang terkenal terlalu demokratis ya, menurut saya terlalu demokratis. Selain terlalu demokratis, penduduknya susah diatur. Pemimpinnya sendiri membuat peraturan yang berubah-berubah yang menyebabkan penduduk Indonesia sendiri atau rakyat Indonesia sendiri bingung ya. Yang patuh bingung, yang barbar tetap barbar, liar gitu kan ya. Tapi yang patuh ini jadi bingung, ini gimana peraturannya. Tapi masalahnya sebenarnya bukan masalah peraturannya aja sih. Pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan atau aturan ya, bentar. Ya, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan yang ternyata agak susah diterapkan di Indonesia ya, PSBB, pembatasan sosial skala besar. Sebenarnya peraturan itu cukup fair buat Indonesia yang sebenarnya itu digerakkan dari sektor informal. Luar biasa sekali. Keuangan yang beredar di Indonesia itu sektor informal, dalam artian kalau hari itu tidak jualan atau kalau hari itu tidak melakukan aktivitas, maka hari itu juga tidak ada uang gitu. Nggak ada pemasukan, nggak ada pendapatan. Nah itu luar biasanya Indonesia. Negatifnya adalah saat disuruh lockdown kayak gini ya berhenti, nggak bisa apa-apa, atau mereka protes atau apapun karena nggak ada pemasukan, karena tiap hari mereka harus beraktivitas untuk mendapatkan income. Berbeda kayak kita karyawan-karyawan yang mendapatkan gaji setiap bulannya. Tapi kalau gaji setiap bulan, kalau seandainya memang di lockdown pun kalian juga tidak akan mendapatkan gaji nantinya. Nah,
Jadi pemerintah Indonesia waktu itu menerapkan semi lockdown, bahasanya PSBB itu semi lockdown. Tapi ternyata tidak juga dipatuhi penduduk Indonesia. Tidak dipatuhi penduduk Indonesia. Misalkan keluar menggunakan masker, hampir survei menyatakan bahwa 10 dari 10 penduduk Indonesia atau 10 rakyat Indonesia ya itu yang memakai masker cuma 4 orang, 6 orangnya tidak memakai masker. Terus jaga jarak apalagi, itu hampir semuanya tidak bisa jaga jarak. Lihat pasar, lihat mall, lihat jalan-jalan, ya disuruh untuk mengantri itu tidak diterapkan. Ya udah, itulah penduduk Indonesia. Ada sebagian yang patuh tapi terpaksa, kalau nggak bisa makan. Nah, itu pedagang-pedagang kayak gitu. Tapi yang lebih konyol adalah saat saya melihat bahwa mereka, penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia, memaksakan diri untuk membeli baju baru saat lebaran, saat pandemi kayak gini. Baju baru lebaran saat pandemi ini. Itu terlalu dimaksakan menurut saya ya. Ya, baju baru itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan lebaran. Ini saya pengen protes, siapa pertama kali yang mempopulerkan bahwa di saat lebaran itu harus memakai baju baru. Itu saya harus protes pada orangnya itu. Oke. Balik lagi untuk soal kepatuhan. Diri saya juga tidak begitu patuh, tapi kalaupun saya keluar, saya tetap menggunakan masker dan saya selalu menjaga jarak. Ada orang yang dekat gitu, saya selalu nyingkir gitu kan. Tapi saya tetap keluar karena saya juga jualan madu mahkota. Madunya asli, murni, dijamin. Tapi untuk nganter ke pelanggan pun saya juga selalu menggunakan hand sanitizer. Jadi saat saya mau menyerahkan, tangan saya kasih hand sanitizer, saya serahkan ke mereka kayak gitu, dan saya selalu menggunakan masker. Itu salah satunya. Tapi kalau untuk tetap di rumah saja, saya agak nggak bisa juga. Oke, masalah kepatuhan itu, kalau ngomongin masalah kepatuhan, ternyata bukan masalah seorang anak buah ya, anak buah atau follower gitu kan ya. Seorang leader pun itu ternyata kalau dia mempunyai jiwa leadership yang bagus, seorang leader memang wajib patuh terhadap leader di atasnya. Jadi seorang leader itu tidak akan bisa melakukan pekerjaan oleh mereka sendiri. Mereka membutuhkan follower. Dan seorang follower tidak bisa mengerjakan pekerjaan jika tidak ada leadernya. Atau bahasanya sih, bahasa kerennya, in organization, leadership is not just done by the leader, and followership is not just done by followers. Wes, keren banget. Ya sudah, itulah intinya. Jadi kalau saya bertanya kepada teman-teman, siapa leader terbaik, contoh leader terbaik yang ada di dunia ini? Contoh leader yang terbaik yang ada di dunia ini. Sebutkan nama, teman-teman pasti bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya yakin teman-teman sudah mempunyai nama-nama leader yang menurut teman-teman ideal di dunia ini. Ada namanya Napoleon, ada yang namanya Soekarno untuk orang Indonesia, itu yang inspiratif gitu dan lain-lain. Ada yang namanya mungkin yang ngefans sama Prabowo, mungkin yang ngefans sama Jokowi. Itu adalah mereka leader yang teman-teman rasa itu luar biasa kepemimpinannya. Kalau mungkin di Jawa Barat ada namanya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, di Jakarta ada Anies Baswedan, terus di Jawa Timur ada Siti Khofifah gitu kan ya, di Sumatera Utara ada gubernur yang luar biasa gitu kan ya, Pak Edi Rahmayadi. Iya, luar biasa Pak gubernurnya yang membuat wartawan takut gitu kan ya. Salam hormat Pak. Tapi sekarang saya tanya kepada teman-teman, kalau contoh follower terbaik, contoh follower yang menurut teman-teman ideal, contoh follower yang luar biasa buat teman-teman contoh, itu siapa? Contoh follower yang mempunyai jiwa followership terbaik itu siapa? Saya kasih waktu 10 detik buat teman-teman mikir, gitu kan ya. Follower terbaik menurut teman-teman siapa? Contoh namanya aja. Ya, udah dipikirkan? Saya yakin teman-teman akan menyebutkan nama seseorang yang itu sebagai staffnya teman-teman, sebagai anggotanya teman-teman, anak buahnya teman-teman. Atau mungkin teman-teman nyebutin nama seorang office boy,
atau tukang parkir, atau satpam, security, atau siapapun lah yang punya jabatan yang di bawah teman-teman. Saya yakin teman-teman menyebutkan nama-nama orang itu. Ya, contoh follower terbaik mungkin mereka benar. Tapi ternyata kalau saya boleh bilang nih, Ridwan Kamil adalah salah satu contoh follower terbaik. Ridwan Kamil adalah salah satu contoh leader yang mempunyai jiwa followership yang baik. Seorang leader yang mempunyai jiwa followership baik, Ridwan Kamil. Ganjar Pranowo, seorang leader yang mempunyai followership terbaik. Anies Baswedan mungkin juga mempunyai jiwa followership yang baik. Jadi poinnya di sini adalah Edi Rahmayadi juga mungkin followershipnya terbaik, Siti Khofifah mungkin juga followershipnya terbaik. Bahkan Panglima TNI itu adalah leader kan, leadernya TNI. Tapi juga ternyata dia follower terbaik. Marskal Hadi, siapa namanya? Lupa gua. Hadi Cahyanto. Itu mempunyai jiwa followership yang baik juga. Jadi seorang leader yang mempunyai jiwa leadership terbaik itu juga mempunyai jiwa followership terbaik. Seorang leader, dia juga patuh terhadap leadernya. Seorang leader tidak hanya bisa menjadi leader yang baik, tapi juga patuh terhadap leadernya. Teman-teman, kalau merasa sekarang ini mempunyai jiwa leadership yang baik, maka teman-teman juga harus mempunyai jiwa followership yang baik juga. Seorang leader mempunyai leadership yang baik tentu, dan seorang leader ternyata juga harus mempunyai followership terbaik. Robert E. Keeley, ya, dia menyatakan bahwa seorang leader itu mempunyai jiwa followership yang baik, bahwa seorang follower yang baik akan bisa menjadi seorang leader yang baik. Bahasanya seperti itu. Teman-teman, dari Robert E. Keeley ini teman-teman bisa dilihat di layar. Saya akan memberikan diagram contoh-contoh teori dari followership. Itu membagi follower menjadi beberapa bagian, membagi follower ke beberapa kriteria, bahasanya itu. Di sini kita gambarkan garis kepatuhan. Kalau di sini kita gambarkan garis yang disebut dengan garis kekritisan. Berarti di sini kritis, di sini ketergantungan atau tidak kritis. Di sini patuh. Ya. Si Robert E. Keeley menyatakan bahwa ternyata gitu kan ya, ternyata seorang follower gitu kan ya, seorang leader yang punya jiwa follower atau seorang follower gitu kan ya, yang wajib mempunyai jiwa follower itu dibagi atas orang-orang yang kritis ataupun orang-orang yang tidak kritis, orang-orang yang patuh dan orang-orang yang tidak patuh, tingkat kepatuhan gitu kan ya, kepatuhannya rendah. Ini minus, ini ngeplus, ini minus, ini ngeplus. Ya. Gini bos, pernah nggak teman-teman punyai follower atau teman-teman sendiri ini sebagai leader, teman-teman itu tidak kritis terhadap atasannya, gitu kan? Apapun perintah atasan, ya aja. Apapun perintah pemimpinnya, iya aja. Tanpa tanya, tanpa mengkritisi, tanpa berargumen, gitu kan ya. Tapi selain tidak kritis, teman-teman juga tidak begitu menjalankan dengan baik. Kadang jalanin, kadang enggak, karena nggak ngerti atau apa ya bahasanya ya. Teman-teman pasif lah bahasanya, ya, pasif. Di sini aktif, di sini pasif. Patuhan boleh, pasif, aktif boleh, atau bahasanya ya aktif lah. Pasif, jadi ya tergantung ngomong apa ikutin, kalau enggak ya enggak gitu kan ya, kalau enggak disuruh ya enggak jalan kayak gitu. Nah,
Teman-teman kalau berada di seperti itu, kondisi itu, atau teman punya follower atau subordinat yang seperti itu, dia berada di sini nih, di kotak ini. Ini namanya SIP, follower atau passive follower. B, follower B, bener. SIP follower atau passive follower. SIP follower atau passive follower, mereka mempunyai jiwa yang tidak kritis. Tidak kritis karena di sini minus, tidak kritis. Dan juga tidak aktif. Ya. Patuh juga enggak. Gitu kan ya. Aktif juga enggak. Ini minus juga. SIP follower ini seorang follower yang memang layak dibina gitu kan ya. Dibina itu diajarin beneran, dibina, diajarin, itu hanya dikasih perintah gitu kan ya. Itu kasih perintah dari 10 perintah gitu, ternyata dia ngerjain 2, 3, ya berarti memang perlu dibina, sakan gitu kan ya. Gak bagus kayak gitu ya. Subordinat yang seperti itu atau teman-teman yang memang ngerasa kayak gitu, udah nggak kritis juga enggak gitu kan, dari 10 perintah yang diberikan cuma dikerjain 5, ya mungkin teman-teman ada baiknya untuk membina diri, membinasakan. Apaan nih, malah nggak memotivasi. Berubah ya, jadi 10 perintah kerjain 10 perintah. Kalaupun tidak bagus ya itu bukan masalah kepatuhan, itu beda lagi nanti. Ya, SIP follower. SIP follower ini adalah follower yang memang tidak efektif terhadap organisasi. Tidak efektif terhadap organisasi. Sebagai seorang leader, kalau teman-teman mempunyai SIP follower, maka teman-teman perlu untuk memberikan training. Nah, jadi SIP follower itu adalah seorang follower yang kurang patuh. Kepatuhannya biasa-biasa aja, dan dia pasif, serta dia tidak kritis juga. Maka yang perlu ditangani untuk follower ini tentunya kita harus membuat dia patuh, membuat dia aktif melakukan sesuatu dengan kita ngasih pekerjaan-pekerjaan dan perintah-perintah, serta juga meningkatkan daya pikirnya, pola pikirnya dengan bahasanya sih dengan coaching gitu ya. Kalau seandainya bisa coaching, kalau seandainya tidak bisa dengan melakukan coaching, mungkin teman-teman bisa bertanya, kalau kayak gini kenapa ya, menurutmu gimana ya kalau dengan seperti ini. Nah kayak gitu, perintah-perintah apapun itu pancing dulu dia bisa mengerti kenapa kita memberikan perintah itu, atau alasan-alasannya kita memberikan perintah itu apa. Itu memancing kekritisannya. Nah sekarang yang kedua nih teman-teman. Yang kedua ini kita mempunyai followership yang disebut dengan alienated. Alien. Kalau teman-teman terhadap suatu kebijakan, terhadap suatu perintah, teman-teman hanya mengkritisi dan tidak melakukannya, tidak menerapkannya, tidak menjalankannya, maka teman-teman bisa disebut sebagai alienated follower. Asing, seorang yang asing. Alienated itu daya rusaknya terhadap organisasi itu lebih tinggi daripada si follower. Karena apa? Karena alienated mempunyai tingkat kekritisan dan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada si follower. Ini ya, tingkat kritis, tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi si alienated ini bahasanya saya kalau mengatakan bahwa dia menjadi virus dari sebuah organisasi. Dia akan bisa menginfeksi si follower. Biasanya sih si follower. Sebagai seorang leader, apa yang harus dilakukan terhadap alienated? Jika teman-teman merasa sebagai alienated, teman-teman saya sebagai alienated, rasa saya terlalu kritis dan tidak patuh terhadap perintah gitu kan ya. Maka yang perlu saya lakukan adalah sadar diri dulu bahwa gue bukan apa-apa. Bahwa gue punya atasan, bahwa gue punya pemimpin. Itu pertama yang perlu kita lakukan. Tapi kalau teman-teman punya anggota yang berupa alienated followers, yang perlu dilakukan adalah teman-teman memberikan sebuah perintah yang harus cukup tegas.
seorang alienated itu harus digeser ke sini. Digeser ke sini, kalau kita melihat di bawah, maka tingkat kepatuhannya yang harus digeser. Tingkat kepatuhannya yang harus digeser. Tingkat kepatuhan itu digeser bisa dengan cara perintah. Dan bagaimana cara perintahnya? Bisa dengan enforcement, bisa dengan motivasi, terserah apapun itu gaya komunikasinya teman-teman sebagai leader. Bagaimana membuat seorang subordinat kita, membuat seorang anggota di bawah kita itu patuh terhadap kita. Enforcement bisa, kalau memang itu perlu dilakukan dengan keras gitu kan ya, dengan peringatan. Tapi ternyata kalau itu tidak berhasil dilakukan atau teman merasa itu pasti gagal, maka dengan motivasi, dengan influence agar dia mau bergerak pindah ke kuadran sebelahnya. Tingkat patuhnya main yuk. Tingkat patuhnya naik gitu kan, atau bergeser. Alienated followers menjadi virus. Kalau teman-teman merasa di sini, sebaiknya segera berubah karena teman-teman biasanya akan dimasukkan kotak oleh leadernya. Biasanya leader itu selalu anti terhadap orang-orang yang berada di alienated, ya Pak ya. Dia dimasukkan kotak. Nah, tapi kalau kita sebagai leader yang pengen berusaha merubah tim kita, maka alienated itu perlu kita motivasi atau enforcement. Motivasi bukan omongan doang ya, tapi juga bisa dengan perbuatan. Nah, itu kan ya. Untuk memotivasi orang banyak banget caranya. Bisa dengan ngajak makan gitu kan ya, diplomasi makan, diplomasi meja makan gitu bahasanya gitu. Bisa dengan hobi gitu kan ya, diplomasi hobinya dia kita ikut-ikutan dengan hobinya dia, ikutan nimbrung dan lain-lainnya gitu kan ya. Atau motivasi berupa ya motivasi yang teman-teman sering lakukan kayak gitu. Atau bisa dengan enforcement, dengan peraturan. Lu nggak ngelakuin ini, gue gebuk misalkan gitu, gue sanksiin apa ya, itu alienated. Terus ada juga follower, seorang anggota tim atau follower yang dia sangat aktif, tapi sayangnya tingkat kekritisannya dia lemah. Kita biasanya sebut dengan, bukan kita ya, si Robert Kelly menyebutnya dengan yes people. Yes people ini adalah seorang follower subordinat yang mempunyai jiwa aktif. Semua perintah leadernya dikerjakan. Woi, luar biasa. Leader senang dengan ini nih. Dan dia tidak banyak tanya. Dan dia juga tidak banyak mengkritisi kebijakan atau perintah leadernya. Tapi kurang efektif seorang subordinat seperti ini. Maka seorang leader perlu meningkatkan kekritisannya malah. Karena kalau dia terlalu yes people, maka kalau leadernya salah, apa yang terjadi? Maka organisasi itu akan berbelok juga. Ya, harusnya lurus gitu kan ya, leadernya salah, karena yes people ikut-ikutan belok, ya belok semua. Ya, leadernya maling semua nih. Ya, leadernya fraud gitu kan ya, belok melakukan fraud, maka si yes people akan, oh ya udah, memang leadernya kayak gitu, kita ikutin. Ya, yes people juga nggak bagus untuk hal-hal tertentu, tapi untuk tingkat efektifnya dari sebuah pencapaian, yes people bagus. Pencapaian sesuatu, yes people bagus. Tapi bahayanya saat leadernya itu yang melakukan penyelewengan atau tidak bagus dalam memimpin organisasi, maka yes people akan ikut-ikutan tidak bagus. Jadi tingkat kekritisannya harus diingatkan. Sering tanya, menurutmu bagaimana? Menurutmu gimana? Sebelum kita memberikan perintah. Itu salah satu trik untuk meningkatkan kekritisan dari seorang follower yang bertipe yes people. Tapi biasanya leader kalau sudah mempunyai yes people, mereka diem aja karena dia senang. Apapun tujuan leader itu gampang tercapainya. Nah, ini kadang leader yang nakal kayak gitu nih. Leader nakal kayak gitu, malah dibiarin nih yes people. Ya. Tapi kalau kita sebagai leader yang inspiratif gitu kan ya, maka perlu tingkatkan orang-orang seperti ini untuk lebih kritis. Pengetahuannya diisi, kekritisannya dinaikkan. Yes people bagus tapi kurang bagus.
Ada yang sangat bagus sekali adalah yang ada di sini. Dia kritis, tapi juga dia patuh terhadap atasannya. Kita sebut dengan star follower, atau efektif, ada yang menyebutnya dengan effective follower. Seorang leader kalau punya anggota yang dia kritis, dia bisa mikir, dia kritis, dan dia juga patuh, maka leader tersebut enak banget nih. Cukup delegate doang. Ya, delegate. Cukup delegasi doang. Atau bahkan leadernya ada masalah apa, misalkan saya leader gitu kan ya, misalkan saya leader, anak buah saya datang, "Pak, ini ada kejadian seperti ini. Oh, kayak gitu. Menurutmu gimana? Kayak gini, Pak, bla 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 bla." Ya udah, jalanin. Nah, atau seorang leader datang ke si star follower ini, cukup datang melihat pekerjaan tempat lainnya, divisi lainnya, section lainnya, atau pekerjaan di unit lainnya tidak beres. Leadernya cukup manggil, "Ndak, sini ndak. Ndak datang gitu. "Ndak, lu tahu nggak kejadian yang ada di situ?" "Iya, tahu, Pak." "Ya udah, beresin ya." "Oke, Pak, siap, Pak." Seorang follower yang bertipe star follower, dia sudah kritis, knowledge-nya bagus, dan dia patuh terhadap perintah atasannya. Itu sangat enak banget seorang leader mempunyai anggota seperti itu. Atau kita sendiri, kita rubah diri kita sebagai star follower terhadap atasan kita. Agar apa? Ya someday ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, kita diberikan pekerjaan leadernya diberikan kepada kita. Akhirnya, kalaupun ada tempat yang kosong, maka atasan akan merekomendasikan kita. Tempat yang kosong di atas kita, maka dia akan merekomendasikan sebagai succession maksud saya. Kita akan bisa promosikan, kita bisa ditempatkan yang lebih baik gitu ya. Rubah diri kita menjadi star follower atau effective follower. Perbanyak atasan memberikan delegasi tugas pada kita. Top banget itu. Atau kita sebagai atasan, sebagai leader, perbanyak anggota kita, follower kita menjadi star follower. Nah ini teman-teman, satu lagi, ternyata bukan 4 doang. Satu lagi di teorinya Robert A. Kelly, ini saya gedein ya di sini ya. Robert A. Kelly menyatakan bahwa ternyata dalam followership ada yang dinamakan, ada di tengah-tengah nih, ada yang dinamakan tipe follower ya, pragmatis follower. Kalau saya sih menyebutnya bunglon. Ya, orang-orang Indonesia menyebutnya bunglon. Dia kritis enggak, patuh juga enggak. Dia bisa gampang terpengaruhi oleh alienated, tapi dia juga bisa terpengaruhi gampang dengan star. Dia bisa menjadi yes people, dia bisa menjadi sheep follower. Apapun itu, dia ada di tengah-tengah. Dan ternyata ini yang paling susah untuk dirubah. Maka kuadrannya itu dia paling tinggi, 70% katanya. 70% follower kita itu terdiri pragmatis follower. Ada di tengah-tengah. Ya. Seorang leader lebih susah di sininya karena dia tengah-tengah. Mau ditingkatin apanya nih? Patuhnya atau kekritisannya? Dia di tengah-tengah. Kritis ya enggak begitu kritis ya kritis tapi enggak gitu kan ya. Patuh ya patuh tapi juga enggak. Nah, bingung nih leadernya. Nah, pragmatis follower perlu digeser ke sini ya, tetap ya, perlu digeser ke star follower. Apa yang harus dilakukan oleh seorang leader untuk mengatasi atau untuk memberikan pengarahan terhadap pragmatis follower adalah, pertama, leader harus bisa meningkatkan kepatuhannya. Berikan perintah-perintah, berikan motivasi, berikan enforcement, berikan motivasi untuk dia tingkatkan kepatuhannya. Ya, kepatuhannya harus ditingkatin dulu. Kenapa kok tidak kekritisannya yang ditingkatin? Ternyata teman-teman, follower, anggota itu lebih mudah didevelop kalau dia patuh.
seorang anggota itu lebih dimudah didevelop kalau dia patuh terhadap leadernya. Maka ditingkatin dulu kepatuhannya, baru tingkatin kekritisannya. Seorang follower mudah didesain, mudah dibentuk kalau dia sudah patuh. Setelah patuh, dia menjadi yes people, misalkan dia berubah menjadi yes people. Setelah dari yes people, tinggal naikkan tingkat kekritisannya agar menjadi star follower. Nah, begitu teori dari Robert E. Kelly. Dari penjelasan saya ini yang fakir ilmu, gitu kan ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang leader yang mempunyai leadership yang bagus, maka dia mempunyai jiwa followership yang bagus pula. Kalau dia tidak mempunyai followership yang bagus, maka dia juga leadershipnya lemah. Ing ngarsa suntulodo ing madya mangon karso tuturi handayani. Tuh, gak ada sambungannya ke followership sih. Ngaco banget nih ganda. Ya, intinya gini, Dahlan Iskan menyatakan bahwa pernah dalam sebuah bukunya, dia menyatakan bahwa saat kamu menjadi anak buah yang baik, kamu menjadi anak buah yang patuh, maka suatu saat kamu akan menjadi leader yang baik. Kamu akan bisa memberikan contoh yang baik. Kamu akan lebih mudah membuat anggotamu patuh untuk tercapainya sebuah tujuan. Jadi pesan saya, kita boleh untuk memberikan argumen, pandangan kita sendiri. Pandangan argumen kita boleh. Tapi yang dikritisin adalah kebijakan atau perintahnya, bukan orangnya. Saat teman-teman tidak menyukai orangnya, maka apapun kebijakannya, apapun perintahnya, teman-teman menyatakan kebijakan atau perintahnya itu nggak bagus, nggak baik, bodoh, ataupun apapun sebutannya. Di tempat kerja, kalau teman-teman nggak suka bos kalian, sudah tidak sukanya level tidak suka orang, maka apapun yang dikatakan adalah kentut. Nah, ini kita menjadi alienated. Ternyata kita menjadi alienated. Kita menjadi virus terhadap organisasi kita, terhadap lingkungan kita, terhadap negara kita. Jangan jadi virus, teman-teman. Jangan pernah jadi virus. Jadilah orang yang kritis, tapi jadilah juga orang yang patuh terhadap atasan. Pemimpin kita, patuh terhadap pemimpin kita. Apapun yang diperintahkan, patuh. Selama bukan perintah yang melawan, bukan perintah yang melawan kebijakan mutlak. Kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak adalah, ya misalkan teman-teman disuruh membunuh, disuruh nyuri, disuruh apapun itu yang itu intinya kebenaran mutlaknya itu dilawan, maka teman-teman boleh tidak melakukannya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sharing. Kalau teman-teman mungkin tidak sepakat, silakan tulis di komentar, ataupun kritik, saran, kritik juga boleh, nggak masalah, tulis di komentar. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain juga bisa tulis di komentar. Jangan lupa kalau memang suka terhadap video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain, like tentunya, habis itu di-share, dan subscribe kalau belum subscribe tentunya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan tetap sehat. Jaga kesehatan dengan madu mahkota.